Halo guys, welcome back to Kacamata Film. Kali ini saya akan merangkum atau membahas alur film lagi. Kali ini yang akan saya rangkum dan akan saya bahas adalah seputar film tentang bagaimana kehidupan keluarga superhero yang harus diam-diam mengikuti peraturan pemerintah. Dan film ini yang berjudul The Incredible. So daripada kebanyakan spoiler di awal, lebih baik kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Film kan diawali dengan memperlihatkan sejumlah superhero yang sedang diwawancarai oleh sebuah media. Di sini sang media itu pun mengatakan bagaimana perasaan mereka harus membersihkan para penjahat setiap hari di kota. Always manages to get back in jeopardy. Sometimes I just want it to stay safe. Scene pun beralih terlihat di sini pihak kepolisian yang sedang mengejar-ngejar penjahat, dan di sini kita diperlihatkan dengan sesosok karakter yang bernama Bob Park. Kita sebut saja namanya Bob. Di sini Bob pun mendengarkan di radio mobilnya kalau ada seorang polisi yang sedang mengejar-ngejar penjahat, dan di sini Bob pun langsung berubah menjadi sang tokoh utama di dalam film ini, yaitu Tuan Incredible. Saat Tuan Incredible ingin mengejar mobil penjahat, di sini ia pun dicegat oleh seorang nenek, dan di sini sang nenek pun meminta tolong kepada Tuan Incredible untuk menyelamatkan kucingnya yang tersangkut di atas pohon. Di sini Tuan Incredible pun langsung menyelamatkan kucing itu tersebut. Akhirnya di sini Tuan Incredible pun berhasil menghentikan mobil sang penjahat itu. Tak lama terdengar di dalam radio mobilnya di sini bahwa ada kejadian kejahatan di tempat lain, dan di saat Tuan Incredible ingin OTW ke tempat tersebut, di sini ia pun terkejut sudah ada seorang bocil yang duduk manis di dalam mobilnya, dan nama bocil itu yang bernama Bunny. Buddy. My name is Nah, di sini Bunny adalah salah satu fan Tuan Incredible. Terlihat di sini dengan julukannya yaitu Incrediboy. Dan di sini Tuan Incredible pun yang tidak mau repot, ia pun langsung menurunkan Bunny begitu saja. Dan di saat Tuan Incredible ingin menangkap sang penjahat itu, di sini sang penjahat itu telah dihajar oleh pahlawan super wanita yang bernama Elastigirl. Setelah Tuan Incredible membersihkan sang penjahat itu, terlihat di sini para warga yang berteriak dan menunjuk ke sebuah gedung. Di sini Tuan Incredible pun langsung menuju ke gedung depan itu, dan di saat Tuan Incredible telah tiba di gedung depan, di sini ia pun mendengar ada sebuah bom yang akan meledak, dan benar saja di sini Tuan Incredible pun terkena oleh hantaman bom yang meledak itu, dan terlihat di sini ada sesosok penjahat yang bernama Bom Hoyas yang telah meledakkan tempat tersebut. Bon voyage. Dan di saat Tuan Incredible ingin menangkap Bom Hoyas, terlihat di sini Bunny yang telah tiba di tempat itu, dan ia pun mengatakan kalau dirinya adalah partnernya Tuan Incredible yaitu Incrediboy. Di sini Tuan Incredible pun mencoba untuk menceramahi Bunny kalau ini bukanlah tempat area bermain miliknya. Namun terlihat di sini karena Bunny seorang bocil yang tidak nurut, ia pun begitu tidak ingin pergi dari tempat itu. Dan di saat Bunny ingin menunjukkan hasil karyanya kepada Tuan Incredible, di sini terlihat bom Hoya yang telah menempelkan peledak di jubahnya. Di sini Tuan Incredible pun berniat ingin mengambil peledak itu, namun sayangnya di sini peledak itu yang jatuh tepat di atas rel kereta api, dan di sini Tuan Incredible pun mau tidak mau harus menghentikan kereta api tersebut. Tuan Incredible pun memberikan Bunny kepada pihak berwajib untuk dikembalikan kepada orang tuanya, dan setelah selesai memberikan Bunny kepada pihak berwajib, di sini Tuan Incredible pun langsung pergi dari TKP dikarenakan dirinya yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pahlawan super wanita yaitu Elastigirl.
When you asked me if I was doing it, I forgotten. I thought it was playful banter. Halo Triha, di sini ada sebuah kabar koran yang mengatakan kalau Tuan Incredible salah menyelamatkan orang dan orang yang diselamatkan Tuan Incredible pun mengalami sebuah luka. Di sini orang itu pun langsung menuntut Tuan Incredible. Di sini Tuan Incredible pun mendapatkan masalah yang lain, yaitu para korban yang ada di dalam kereta api pun menuntut hak yang sama kepada pihak berwajib dikarenakan mereka yang terluka. Di sini pemerintah pun mau tidak mau harus melarang para pahlawan super untuk bertindak lagi. Secret identity to become their Pressure and the crushing financial burden program. The supers would be Dan granted. setelah 15 tahun kemudian, di sini Mr. Incredible pun menjadi warga sipil biasa menggunakan identitas keduanya, yaitu Bob. Di sini Bob pun bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Triha, di sini ia yang tidak begitu menikmati pekerjaannya. Lalu scene pun berpindah kepada sang istri Bob yang bernama Helena. Di sini ia yang dipanggil ke sekolahan anaknya dikarenakan anaknya yang bernama Des sering sekali menjahili sang guru. Di sini sang guru pun mencoba untuk memperlihatkan bukti rekaman video, namun sayangnya di sini bukti rekaman video itu tidak begitu jelas dan akhirnya di sini Des pun disuruh pulang oleh sang kepala sekolah. You can see it on his smug little face. Dan desa di perjalanan pulang, di sini sang ibu pun memarahi Des dikarenakan Des yang menggunakan kekuatannya untuk malah menjahili sang guru. Di saat makan malam, di sini kita juga diperlihatkan dengan anaknya Bob, yaitu ada Violet sang kakak, Des sang anak tengah, dan juga Jack sang bungsu. Sang ibu yang melihat Violet tidak memakan makanannya, di sini Des pun mengatakan kalau Violet sedang jatuh cinta kepada seorang anak laki-laki yang bernama Tony Redding Des. Di sini Violet yang tidak mau kebongkar aibnya, ia pun dan juga Des pun langsung berkelahi layaknya kakak beradik pada umumnya. Lalu scene pun berpindah kepada Bob yang sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Lucius. Tak lama di sini Bob pun mendengarkan suara radio yang mengatakan kalau adanya sebuah perampokan di sebuah tempat. Namun di sini Lucius yang tidak ingin terlibat lagi dalam dunia superhero. Tak lama di sini mereka pun mendengarkan ada satu lagi berita tentang kebakaran dan akhirnya di sini mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan korban kebakaran itu dengan cara berdiam-diam. Yeah, that's everyone. Can't you put this out? I can't. Saat Bob pulang ke rumah, di sini ia pun dicegat oleh sang istri. Di sini sang istri yang melihat kalau ada sebuah reruntuhan di bajunya Bob. Di sini sang istri pun menanyakan apakah Bob melakukan pekerjaan di masa lalu, yaitu menyelamatkan seseorang. Di sini Bob pun mengatakan kalau dirinya hanya menyelamatkan korban yang kebakaran. Di sini sang istri pun marah dikarenakan ditakutkannya keluarga mereka akan terancam lagi oleh pihak berwajib. Bob, and you are missing this. You don't want to go to your own son's. Dan keesokan harinya terlihat di sini Bob yang bekerja pada umumnya. Tak lama di sini ia pun dipanggil oleh sang bos untuk menghadap dirinya dan terlihat di sini Bob yang habis-habisan dimarahi oleh sang bos dikarenakan kliennya Bob yang banyak sekali mengeluh kepada sang bos. Dan di saat Bob dimarahi oleh sang bos, di sini ia pun melihat adanya seseorang yang dirampok. Di sini Bob yang memiliki jiwa kepahlawanan super, ia pun tidak bisa diam saja dan ia pun ingin menyelamatkan orang yang dirampok itu. Namun di sini sang bos mengucapkan kata-kata keramatnya para bos, yaitu apabila Bob keluar dari ruangan itu, Bob akan dipecat oleh bosnya dari perusahaan. Di sini Bob yang sudah muak dengan cocotnya si bos dan akhirnya di sini Bob pun langsung melemparkan si bos keluar dari ruangannya. Dan pada akhirnya di sini Bob pun dipecat dari pekerjaannya. Di sini Bob pun dihampiri oleh seorang agen yang bernama Ricky. Di sini Ricky adalah seorang agen yang dimana ia tugasnya mengurus
kepada pahlawan super. Di sini Ricky pun mengatakan kalau dirinya harus mengganti rugi perusahaan yang telah dirusak oleh Bob, dan di sini Ricky juga menambahkan kalau dirinya harus memindahkan keluarga Bob. Namun di sini Bob pun menolak dikarenakan keluarganya yang sudah betah tinggal di rumah tersebut. Dan sesampainya Bob di rumah, di sini ia pun langsung membereskan tas kerjanya. Di sini Bob pun tidak sengaja menemukan sebuah tablet, dan isi tablet itu adalah sebuah pesan dari seorang wanita yang bernama Mirage. Di sini Mirage pun menawarkan sebuah pekerjaan kepada Bob dengan gaji yang cukup besar. Damage to itself and to our raising hundreds of millions of dollars worth. This is Mr. Incredible. Bob pun kembali lagi menjadi pahlawan super, yaitu Mr. Incredible. Terlihat di sini Mr. Incredible dan juga Mirage yang sedang meeting bagaimana untuk mengalahkan musuh yang akan dilawan oleh Mr. Incredible, dan ternyata musuh yang akan dilawan oleh Mr. Incredible adalah berupa sebuah robot. Omnidroid's defenses necessitate and its cloaking devices make it. Seusai Mr. Incredible dan juga Mirage berdiskusi tentang mengalahkan robot tersebut, di sini Mr. Incredible pun langsung diturunkan dari pesawat menuju ke sebuah pulau, dan sesampainya Mr. Incredible di pulau tersebut, di sini ia pun langsung menjelajahi pulau itu untuk mencari robot yang dimaksud. Dan di saat Mr. Incredible sedang beristirahat, di sini ia pun melihat ada sebuah tepak robot, dan benar saja di sini robot itu pun langsung menyerang Mr. Incredible, dan perkelahian pun tidak terelakkan lagi. Lihat di sini Mr. Incredible cukup kewalahan melawan perladenan robot tersebut. Namun dikarenakan Mr. Incredible tokoh utama, di sini ia pun bisa mengalahkan robot tersebut. Selesai Mr. Incredible menyelesaikan misinya, di sini ia pun diajak makan malam bersama Mirage dikarenakan Mirage hanya ingin memberi sebuah ucapan selamat kepada Tuan Incredible. Keesokan harinya, di sini Tuan Incredible pun mendatangi rumah teman lamanya yang bernama Edna. Di sini Tuan Incredible pun meminta Edna untuk menjahitkan kostumnya yang telah robek. Di sini Edna pun enggan untuk menjahitkan kostum Mr. Incredible yang telah robek. Di sini Edna pun menginginkan kostum baru kepada Tuan Incredible. Di sini Tuan Incredible pun meminta kepada Edna untuk membuatkan kostum baru dengan jubah. Namun di sini Edna enggan membuatkan kostum yang bertemakan jubah. I will also fix the hobos. Best of the best, E. Yes, I know. Dan terlihat di sini Tuan Incredible pun langsung menghubungi Mirage kembali untuk membahas lagi apa lagi yang akan dilakukan misi selanjutnya kepada Tuan Incredible. Dan di sini Tuan Incredible pun langsung menuju ke pulau tersebut. Degrees in Nomana-san. Perfect. Dan di saat sang istri sedang membersihkan ruangan Mr. Incredible, di sini ia pun melihat kostum Mr. Incredible yang telah dijahit kembali oleh Edna. Di sini sang istri pun langsung menghubungi Edna untuk menanyakan apakah Edna yang telah menjahit kostum Mr. Incredible. Lalu scene pun berpindah lagi kepada Mr. Incredible. Terlihat di sini dirinya yang sedang menunggu Mirage di sebuah ruangan. Tak lama di sini ia pun diserang oleh sebuah robot yang sama. Dan terlihat juga di sini kita diperlihatkan dengan villain utama di film ini yang bernama Syndrome. Dan terungkaplah sudah di sini ternyata Syndrome adalah Bunny, sang bocah yang ada di awal film. Di sini Syndrome pun mengatakan kalau dirinya dulu mengidolakan sekali kepada Mr. Incredible, namun dikarenakan dirinya yang sakit hati dikarenakan ucapan Mr. Incredible, sekarang dirinya menjadi lawan utama Mr. Incredible. Fly home, buddy. I work hard. But I learned an important. You can't count Dan on. di saat Tuan Incredible ingin menyerang Syndrome, di sini untungnya Syndrome bisa menghindari serangan Tuan Incredible. Terlihat di sini Tuan Incredible yang tidak langsung bisa bergerak dikarenakan alat teknologi yang telah dibuat oleh Syndrome. Namun dikarenakan Syndrome yang ceroboh, di sini ia pun malah melemparkan Tuan Incredible ke sebuah sungai. Dan terlihat di sini Tuan Incredible pun memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Dan terlihat juga di sini Syndrome yang menjatuhkan sebuah bom ke dalam sungai itu agar dipastikan Tuan Incredible tewas terkena ledakan bom tersebut.
Namun untungnya di sini Tuan Incredible masih bisa selamat dari letusan bom tersebut, dan terlihat di sini ia yang kaget melihat ada sebuah tulang belulang superhero di dalam gua itu, dan ternyata di sini yang ia temukan adalah tulang belulang dari superhero Geyser Beam. Tak lama di sini Tuan Incredible pun melihat sebuah tulisan yang menyatakan sebuah kalimat Kronos. Geyser beams. Setelah Tuan Incredible membaca tulisan yang ada di dinding gua, tak lama terlihat di sini ada sebuah pelacak dari Sindrom yang untuk mencari keberadaan Tuan Incredible. Namun untungnya di sini Tuan Incredible masih bisa bersembunyi di belakang tulang belulang milik pahlawan super Geyser Beam. Dosen pun beralih kepada Edna dan juga sang istri Mr. Incredible yaitu Helena. Ternyata di sini Edna tidak hanya membuat satu kostum saja untuk Mr. Incredible, melainkan dirinya membuat seluruh kostum keluarga Mr. Incredible termasuk Jack. Also withstand the temperature. I designed to withstand a sturdy material that will dissolve and still retain it. Kita kembali lagi kepada Tuan Incredible. Terlihat di sini ia yang mencoba untuk memasuki markasnya Sindrom, dan di saat ia sudah memasuki markasnya Sindrom, terlihat di sini ia yang melihat ada sebuah komputer, dan ia pun mencoba untuk menghentikan kata yang ia temukan di dalam gua yaitu Kronos. Di sini ia pun terkejut melihat banyak sekali superhero yang telah gugur, dan di saat Tuan Incredible ingin pergi dari tempat itu, di sini terlihat kostumnya membunyikan suara, dan alhasil di sini Tuan Incredible pun tertangkap. Scene pun berakhir lagi kepada sang istri Mr. Incredible. Terlihat di sini ia yang sedang menghubungi kantor Mr. Incredible, dan alangkah mengejutkannya di sini dari pihak kantor di sini mengatakan kalau Bob alias Mr. Incredible sudah lama tidak bekerja di kantor tersebut. Di sini Edna pun memberikan pelacak yang memberitahu di manakah keberadaan Mr. Incredible. Helena yang menyadari kalau sang suami sedang ada di dalam sebuah pulau, ia pun memutuskan untuk meminjam jet pribadi milik temannya untuk mendatangi pulau tersebut dan untuk menyelamatkan sang suami yaitu Mr. Incredible. Island approach India Golf 9. Lalu scene pun berpindah kepada Tuan Incredible yang telah ditangkap oleh Sindrom. Di sini Sindrom pun menginterogasi Tuan Incredible siapakah yang ia hubungi untuk menyelamatkan dirinya. Namun di sini Tuan Incredible pun mengatakan kalau dirinya tidak menghubungi siapa-siapa, dan terlihat di sini Sindrom yang mengeluarkan sebuah putaran suara. Ternyata yang menyelamatkan Tuan Incredible adalah sang istri yaitu Helena. Scene pun berpindah lagi kepada Helena. Terlihat di sini ia yang terkejut melihat kedua anaknya ikut dalam pencarian sang ayah. Sama di sini terlihat pesawat jet itu pun memberitahu akan ada sebuah benda yang akan menuju kepada mereka, dan benar saja terlihat di sini pesawat jet milik Helena pun langsung diserang oleh beberapa jumlah rudal. Pada akhirnya di sini pesawat jet itu pun terkena hantaman rudal tersebut. Terlihat di sini anak-anaknya Helena yang begitu panik, dan untungnya di sini dikarenakan Helena adalah Elastigirl, ia pun bisa langsung menyelamatkan anak-anaknya dan langsung merubah dirinya menjadi sebuah parasut. Sesampainya di bawah atau di atas laut, di sini Helena atau Elastigirl pun melihat jejak rudal tersebut, dan di sini ia pun memutuskan untuk mengikuti jejak rudal itu agar bisa sampai ke daratan. Malam harinya terlihat di sini Helena dan juga anak-anaknya yang telah tiba di daratan. Di sini Helena pun menyuruh kedua anaknya untuk menunggu di dalam gua dikarenakan dirinya yang akan masuk ke dalam markasnya Sindrom untuk mencari suaminya yaitu Mr. Incredible.
Scene pun berpindah kepada kedua anak yang ada di dalam gua. Di sini Des yang gabut, ia pun memutuskan untuk menjelajahi gua tersebut, dan di saat Des sudah masuk ke dalam gua, di sini ia pun terkejut melihat adanya sebuah api yang akan mendekat kepada mereka. Keesokan harinya terlihat di sini Violet dan juga Des yang telah ditemukan oleh burung pelacak, dan terlihat di sini para pengawal yang ada di dalam server itu pun langsung bergegas keluar untuk mengejar kedua anak tersebut. Scene pun berpindah lagi kepada Mr. Incredible. Terlihat di sini Mirage yang entah apa ada dalam pikirannya, ia pun langsung melepaskan ikatan Tuan Mr. Incredible. Di sini Tuan Mr. Incredible pun yang sudah cukup muak dengan Mirage, ia pun langsung mencekik Mirage begitu saja. Namun di sini Mirage pun mengatakan kalau keluarganya masih hidup dan keluarganya sedang ada di dalam pulau tersebut. Scene pun berpindah lagi kepada Violet dan juga Des. Terlihat di sini mereka berdua yang memutuskan untuk berpencar agar mereka bisa terlepas dari kejaran para pengawas yang ada di tempat tersebut. Di sini para pengawas yang sedang mengejar Des pun mulai kesusahan dikarenakan Des yang cukup begitu cepat. Akhirnya di sini kedua anak itu pun berhasil kembali bertemu lagi dengan kedua orang tuanya, dan akhirnya di sini satu keluarga superhero itu pun bekerja sama untuk mengalahkan para prajurit yang sedang menyerang mereka. Pun apesnya di sini keluarga Mr. Incredible malah tertangkap oleh Syndrome, dan di saat Syndrome telah membawa mereka masuk ke dalam markasnya, di sini Syndrome pun mengatakan kepada mereka kalau dirinya ingin sekali menjadi pahlawan super satu-satunya yang ada di kota. Pretend to be one? Oh, I'm real. I did it without your precious gifts. Lalu terlihat di sini di perkotaan, terlihat warga yang begitu panik dikarenakan ada sesosok monster atau robot yang sedang menyerang kota. Lalu scene pun beralih lagi kepada keluarga Mr. Incredible. Terlihat di sini Violet yang berhasil melepaskan dari ikatan, dan ia pun langsung melepaskan ikatan milik keluarganya, dan di sini mereka pun bergegas menuju ke parkiran pesawat untuk mengambil pesawat agar bisa cepat pergi ke kota. Namun sayangnya terlihat di sini pesawat-pesawat yang ada di parkiran itu pun sudah tidak ada. Scene pun beralih lagi ke kota. Terlihat di sini di saat para warga yang sedang panik dikarenakan ada penyerangan dari sebuah robot, tiba-tiba datanglah Syndrome yang seolah-olah dirinya menjadi seorang pahlawan super untuk menyelamatkan para warga. Someone needs to teach this hunk of... Sementara itu terlihat di sini keluarga Mr. Incredible pun memutuskan untuk menggunakan sebuah roket agar mereka bisa tiba tepat waktu di kota. Which exit do I take? Traction Avenue. Dan sesampainya di kota di sini, Tuan Mr. Incredible pun menyuruh sang istri untuk berdiam diri saja di dalam mobil. Namun di sini sang istri kekeh ingin ikut bersama suaminya untuk melawan monster atau robot tersebut. Dan di saat kedua orang tua itu sedang berdebat, terlihat di sini mobil yang ada kedua anaknya diserang oleh robot tersebut. Di sini Violet dan Des yang diserang oleh robot tersebut. Di sini Violet pun menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan robot tersebut, dan akhirnya di sini sang ayah atau Mr. Incredible pun langsung menyelamatkan kedua anaknya. Dan terlihat di sini Mr. Incredible pun langsung diserang oleh robot tersebut, dan tak lama terlihat di sini keluarga Mr. Incredible pun dibantu oleh superhero lain yaitu Frozen. Tuan Mr. Incredible pun tidak sengaja menemukan remote yang bisa mengendalikan robot tersebut, dan terlihat di sini robot itu yang langsung menyerang Mr. Incredible. Di sini Mr. Incredible pun langsung memberikan remote itu kepada Des. Ini Mr. Incredible pun baru menyadari kalau kelemahan robot itu adalah melawan dirinya sendiri. Di sini Mr. Incredible pun menyuruh sang istri untuk segera menggunakan remote itu agar bisa mengalahkan robot tersebut, dan akhirnya di sini para superhero itu pun berhasil mengalahkan robot tersebut, dan terlihat di sini para superhero itu pun diberikan tepuk tangan oleh para warga yang menyaksikan. That's the way.
Just like old Di saat keluarga Mr. Incredible ingin menuju jalan pulang, di sini sang istri pun tak lupa menelpon baby sister yang sedang mengasuh Jack. Dan di saat di dalam telepon tersebut terlihat di sini sang suster yang begitu aneh berjerit-jerit. Dan sesampainya di rumah, benar saja terlihat di sini Jack yang sudah ada di tangannya Syndrome. You took away my future. Oh, don't worry, I'll be a good mentor. Di saat Syndrome ingin membawa Jack pergi dari keluarganya, terlihat di sini Jack yang langsung mengeluarkan kekuatan supernya, dan alhasil di sini Syndrome pun yang kewalahan meladeni kekuatannya Jack. Film pun ditutup dengan kekalahan Syndrome, dan akhirnya di sini keluarga Mr. Incredible pun bisa hidup dengan bahagia. Tamat ending yang sangat mengincrediblekan.